Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inkandiarti Rahman, NIM 2005 1150 1003. Saya akan menceritakan suatu cerita fabel untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sastra anak. Judul cerita fabel yang akan saya ceritakan yaitu Kisah Parvana. Selamat menyaksikan. Dahulu kala ada sebuah pulau kecil yang sangat indah. Lautnya berwarna biru asri, belum terjamah tangan-tangan manusia. Di pulau kecil tersebut terdapat hutan yang masih berpenghuni berbagai macam binatang. Ini adalah cerita tentang seekor ulat bernama Parvana. Parvana dalam bahasa Iran berarti kupu-kupu. Nama ini juga berarti bulan purnama. Parvana yang pada mulanya bertubuh kecil dan mengemaskan saat dia baru lahir ke dunia. Tidak banyak yang tahu dari mana Parvana itu datang. Mungkin dia menetas dari telur yang ditinggalkan oleh seekor kupu-kupu, atau mungkin juga dia muncul dari ketiadaan seperti dikatakan oleh teori asal-usul makhluk hidup yang sempat populer. Yang jelas, dia mengaku bahwa ini bukanlah kehidupan yang pertama. Ia berkata bahwa kehidupannya saat ini adalah kelanjutan dari kehidupan yang sebelumnya, yang berakhir saat waktu di dalam hatinya berhenti berdetak. Ia berkata bahwa kehidupannya saat ini adalah kehidupan baru yang menghapus segala keburukan kehidupan lalunya dan memberi kesempatan untuk kembali mendaki dari bawah untuk selanjutnya bermetamorfosa dan terbang bebas dengan bentuk yang indah. Bagi Parvana, kehidupan baru bukanlah sesuatu yang benar-benar baru, tetapi lebih menyerupai bagian dari suatu siklus yang besar. Suatu lingkaran berlapis di mana setiap ujung lapisannya akan bertemu di satu titik. Saat lingkaran itu selesai dikelilingi, dia akan kembali ke titik awal untuk memilih jalan yang akan dia lalui berikutnya. Apakah ke arah lingkaran luar yang lebar dan semakin dekat dengan cahaya, ataukah ke arah lingkaran dalam yang gelap dan keras? Seperti halnya lingkaran usia dalam batang pohon yang menjadi salah satu pemeran dalam kisah ini. Kehidupan Parvana dimulai di atas pohon bernama Elan. Elan yang artinya seorang yang bersahabat dan dicintai. Elan, pohon yang warna daunnya tak kalah hijau dari warna tubuh Parvana si ulat. Pohon yang kekar, menjanjikan kemakmuran dan akan menjadi tempat Parvana mendaki sekuat tenaga sebelum akhirnya lepas landas meninggalkan tanah yang selama ini ia tapakinya. Hal pertama yang dilihat oleh Parvana di awal kehidupannya adalah sang rembulan. Dari sinilah cerita ini dimulai. Selama Parvana keluar dari cangkang telurnya, yang ia lakukan hanya memakan daun hijau dan memandangi sang rembulan ketika malam telah tiba. Selama pertumbuhan, ketika badan Parvana terlalu besar untuk kulitnya, kulit itu akan robek. Parvana akan merangkak keluar dari kulitnya sendiri. Dirinya memiliki kulit baru di bawahnya. Ini disebut pelepasan. Apa sih yang begitu menarik dari bulan? Tanya Elan pada Parvana suatu malam. Bukankah dia begitu jauh, begitu sombong, dan tidak akan dapat kau raih walau bagaimanapun caranya? Kenapa kau tidak mengharapkanku saja? Aku adalah pohon yang begitu subur dan kuat. Aku yang menjadi tempatmu mencari makan guna menyambung hidup. Saat hujan tiba, aku menjadi tempat berlindung bagimu. Aku tidak keberatan kau rusak dan kau lubangi, karena aku tahu suatu saat dirimu akan menjadi indah dan aku akan bahagia karenanya. Bukan begitu, sahabat, jawab Parvana kepada Elan. Sembari tidak memalingkan wajahnya dari cahaya bulan, Parvana meneruskan kalimatnya dengan kata-kata yang mungkin menyakitkan hati Elan. Kecintaanku pada bulan bukan karena ia subur atau kuat. Bukan juga karena ia yang memberiku makan, memberiku perlindungan ataupun kehangatan. Maafkan aku karena aku sudah merusak dan melupainmu. Tapi toh suatu saat daunmu itu akan tumbuh juga kan? Aku suka cahayanya.
Kata Parvana lirih akhirnya membuat Elan terbelalak tak percaya mendengarnya. Hanya karena itu, Elan marah, menimbulkan suara-suara gemersik tak jelas yang mengusik ketenangan malam. Tupai-tupai kecil yang bernaung di bawah mereka melompat kecil dari tidurnya mendengar percakapan tetangga-tetangganya yang tidak kenal waktu itu. Parvana tersenyum kecil mendengar protes Elan terhadap jawabannya. Dengan berat hati, ia memalingkan wajahnya dari bulan untuk sementara demi menjawab rasa penasaran rasa sahabat besarnya itu. Aku tahu ini tidak masuk akal, kata Parvana sambil tertunduk sedih. Sejujurnya, kalau ditanya apa yang begitu menarik dari bulan, aku tidak bisa menjawabnya. Memang, cahayanya yang cantik itu begitu memukau dan membuatku tidak bisa berpaling darinya. Tapi, bukan itu yang membuatku tertarik pada bulan. Kalau memang begitu tertariknya aku pada cahaya, selalu ada matahari yang bisa menggantikan kedudukan bulan. Parvana berjalan perlahan menyandarkan punggungnya yang lelah ke batang Elan lalu jatuh terduduk. Setelah menghela nafas panjang dan berpikir sejenak, Parvana melanjutkan berbicara. Rasanya aneh, semakin lama aku mendatangi bulan, semakin banyak aku tahu bahwa ia tidaklah seindah kelihatannya. Aku tahu bahwa indahnya itu hanya di luar dan hanya jika dilihat dari tempat serendah ini. Aku tahu bahwa cahayanya itu lemah, tidak memberi kehidupan dan hanya sementara. Bahkan seringkali pula aku kecewa saat fase bulan berubah. Saat ia memalingkan muka dengan angkuh, menyisahkan hanya sesabit cahayanya untuk dikejar. Atau ketika ia menghilang, membuatku menunggu bermalam-malam dengan keyakinan bahwa ia akan muncul lagi suatu saat nanti. Parvana tertunduk sedih. Ia memandangi kaki mungilnya yang tembam. Parvana masih bersyukur. Ia diberikan tangan dan kaki yang sempurna. Namun, sejatinya ia adalah ulat yang buruk rupa. Andai ia boleh memilih, pastilah ia tidak akan memilih menjadi ulat. Dan mengetahui bahwa bulan sesungguhnya juga buruk rupa, membuatnya merasa semakin dekat dengan benda bulat cantik yang hobi menggelantung di langit malam itu. Sekian lama Parvana terdiam, berpikir, mencari alasan yang akan bisa menjawab protes sahabat besar yang jadi sandarannya. Di tengah kebingungan, Parvana menghela nafas panjang. Lalu, ia tersenyum riang dan menengadahkan kepala kembali memandangi bulan. Ya, anggap saja aku jatuh cinta pada bulan karena dia adalah bulan. Gemersik Elan semakin liar. Ia kesal. Apa-apaan sahabat sesama hijauku ini, pikirnya. Setelah mengucapkan kalimat-kalimat tidak masuk akal, ternyata kalimat berikutnya yang Parvana ucapkan terdengar jauh lebih tidak masuk akal lagi. Sementara 15 kaki di bawah mereka, suara-suara mencicit kecil sudah berteriak-teriak meminta hak ketenangan malam mereka. Karena bulan adalah bulan, jawaban apa itu? Elan sinis. Selama ini ia mengira Parvana adalah makhluk yang logis. Tapi ternyata Parvana juga bisa dibutakan oleh cinta. Diprotes lagi. Parvana hanya menjawab santai. Ya, mau bagaimana lagi? Kalau kau menyuruhku untuk berpaling dari bulan, itu sama artinya dengan kau menyuruhku untuk mencari yang lebih bulan daripada bulan. Cengir Parvana. Suatu hari, tibalah saat di mana ulat harus bermetamorfosa. Saat itulah ia bertemu dengan sebuah kepompong. Kepompong yang terlihat menggoda, walaupun sederhana, namun ia bersih, ia membuka, ia menerima, dan ia melindungi. Kepompong itu memiliki bentuk yang agak berbeda dengan kepompong-kepompong pada umumnya. Namun, justru perbedaan itulah yang membuatnya mempesona. Kepompong itu menjadi sahabat Parvana yang kedua. Parvana, Elan, dan kepompong. Sama halnya seperti persahabatan mereka, kepompong itu berbentuk segitiga.
Selagi Parvana berada di dalam kepompong, ia berlindung, ia juga tak pernah merasa kesepian. Karena kepompong selalu menemaninya dan menghiburnya. Tapi ada suatu perasaan gundah yang mengganggu hati Parvana. Perasaan gelisah yang tak kunjung hilang. Selama di dalam kepompong, Parvana tahu bahwa dirinya berubah. Membayangkan akan jadi seperti apa ya nantinya, Parvana dihantui rasa khawatir. Rasakan bahwa ia tak tahu apa yang akan terjadi di luar sana. Parvana disergap ketakutan. Parvana menghitung hari dengan tak sabar, dan ketika tiba waktu bulan menjadi purnama, keanehan yang dirasakan Parvana sampai pada puncaknya. Dari balik kulit kepompong, Parvana dapat merasakan bahwa cahaya bulan yang jatuh menimpanya kini telah berbeda. Sesuatu yang berubah tanpa ia ketahui. Seperti apapun kepompong menceritakan keadaan di luar padanya, dan betapapun kepompong menceritakan wujud bulan padanya, Purnama lebih tahu, karena ialah yang paling sering memandangi bulan, lebih dari siapapun juga. Tak kuasa menahan rasa ingin tahunya, Parvana memberontak. Ia merobek kulit kepompong dari dalam, membelahnya menjadi dua. Ia merontak keluar demi mengejar Purnamanya. Namun, cahaya yang jatuh di pelupuk mata Parvana saat ia menghirup udara bebas kembali telah berubah. Cahaya itu kini begitu kering. Tidak ada lagi terasa sombong, tapi kini cahaya itu perih dan jauh. Sementara Elan, tugasnya sudah usai. Ia telah kering dan mati. Yang tersisa hanya daun-daun kering yang telah gugur dan menutupi permukaan tanah di bawah mereka. Tak ada kehidupan. Semua telah bergerak mengikuti waktu. Dan seharusnya ketika waktunya datang, Parvana juga akan beranjak pergi sebagai seekor kupu-kupu cantik. Bukan seperti sekarang ini, saat metamorfosanya belum sempurna. Parvana memandangi dirinya di bawah sinar dingin purnama. Dirinya yang seharusnya menjadi cantik, ternyata kini menjadi buruk rupa. Setengah ulat dan setengah kupu-kupu, tubuhnya kurus dan ringkih. Penglihatannya kabur tertutupi selaput fase setengah jadi, menjadikan wujud purnama di matanya buram, kusam, dan mencekam. Sayap mungilnya berkeriput dan basah, tak sanggup membawa tubuhnya terbang. Perutnya yang lapar kini tak mampu lagi mencerna daun, tetapi mulut ulatnya tak dapat membantunya untuk menelan pati bunga. Kaki-kaki kecilnya terluka dalam proses melepaskan diri dari jeratan kepompong. Dalam keadaan sakit, lapar, dan sedih, ia pun berjalan menuju ujung dahan pohon dan menengadah ke arah Purnama. Ingatlah sahabat, aku dan Elan sudah memperingatimu, ujar kepompong sedih. Bagaimana mungkin ia tak sedih? Sahabat hijaunya yang dulu begitu bangga, begitu tinggi impiannya untuk menggapai sang tercinta, kini tampil menyedihkan membelakanginya. Seandainya ia mau bersabar, mungkin ia tak akan menjadi seperti ini. Mungkin ia akan kesepian, dan mungkin ia akan sakit hati. Tapi itu masih lebih baik daripada memaksakan diri keluar dari kodrat yang sudah ditentukan untuknya. Sekarang apa yang ia dapatkan? Hanya tubuh tak sempurna yang lebih pantas disebut sebagai hukuman Tuhan. Aku tahu aku salah, kata Parvana lirih. Apa yang selama ini kalian katakan padaku tentang bulan itu salah. Aku juga tahu aku salah. Tidak cukup bulan adalah bulan dijadikan alasan untuk menjadi pecinta. Tapi disinilah tempatku berada. Di dekatnya, aku merasa kedamaian. Di bawahnya, wadahku dapat melihat harapan. Disiram sinarnya, rasa hangat dapat menjadi bahagiaku. Dan aku akan tetap di sini. Parvana setengah kupu-kupu mendongak lama, mencoba merasakan setiap jengkal cahaya terakhir yang dapat ia raih.
Ia memejamkan mata dan mendengar bulan bergerak semakin jauh dari dirinya. Ia meluruhkan air mata hingga kelopaknya kering dan tak dapat berhenti terpejam. Bulan yang ia cintai kini pergi, membawa seluruh kehangatan yang selama ini ditebarkannya. Dan saat cahayanya telah terbenam, Parvana tak bergerak lagi. Waktunya kembali berhenti. Jasadnya mati, membawa penyesalan yang tak berujung. Sang kepompong berkabung. Benang-benang kusut di hadapannya jadi saksi seorang penjunjung tinggi harga diri yang berakhir nista. Demi rasa sayangnya pada sahabat, kepompong berjalan syahdu mendekat untuk memberikan penghargaan terakhir dan penghormatan selayaknya pada Parvana sang ular. Namun sebelum ia sampai, langkahnya terhenti oleh sebuah pesan yang terukir di sisi Parvana setengah kupu. Jangan pindahkan aku dari sini.